Zaman batu. Zaman batu termasuk dalam sejarah evolusi manusia di bumi. Masa prasejarah ini merupakan awal keberadaan manusia yang menurut sumber-sumber sejarah ada sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman batu sendiri terbagi menjadi 4 masa, yaitu zaman batu tua, Paleotikum, zaman batu pertengahan, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Pada zaman ini manusia memanfaatkan batu sebagai pembatas utama untuk menunjang kehidupannya. Selain itu digunakan juga alat-alat yang mudah didapatkan dari alam sekitar, yaitu tulang dan kayu. Aktivitas tersebut terjadi dalam kurun waktu tertentu hingga akhirnya peradaban itu berakhir dengan dirinya dan berganti dengan peradaban baru ke arah yang lebih dekat pada kemajuan. Penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hidayah. Saya absen 18. Saya akan mempresentasikan tentang kontingen Garuda 1. Kontingen Garuda 1 dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Kontingen Garuda 1 Indonesia terdiri dari gabungan personel dari Regiment Infanteri 15, Tentara Teritorium atau TT 4 di Ponegoro, serta satu komisi dari Regiment Infanteri 18 TT 5 Brawijaya di Malang. Kontingen ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Swadi Sumiharjo. Sedangkan wakilnya Mayor Infanteri Soediono Suryantoro. Kontingen Indonesia berangkat tanggal 8 Januari 1950 dengan pesawat C-134 bebas dari Angkatan Udara Amerika Serikat menuju Beirut, ibu kota Lebanon. Dari Beirut, pasukan dibagi dua, sebagian menuju ke Abu Zubair dan sebagian ke Al-Sira. Sekian presentasi Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Pramudita Ramadhani, kelas 5A, absen 22. Saya akan mempresentasikan tentang peranan Indonesia dalam kerjasama internasional. Indonesia memiliki peranan yang penting dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satu peranan tersebut adalah dengan mengirimkan pasukan Garuda atau dikenal dengan juga kontingen Garuda. Pasukan tersebut dikirim untuk membangun menciptakan perdamaian di negara-negara yang sedang mengalami konflik. 1. Pasukan Garuda. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turun serta mengirim pasukan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. 1. Sejarah. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan sidang materi luar negeri negara-negara Liga Arab. Pada 18 November 1946, mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan RI sebagai negara merdeka dan berlaut penuh. Itu saja presentasi saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelas 5A, saya akan membacakan buku sejarah hari ini. Indonesia berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Apakah kamu tahu apa artinya? Itu artinya Indonesia adalah wilayah yang benar-benar strategis. Indonesia sering dijadikan tempat singgah pedagang sebelum melanjutkan perjalanan untuk lebih jelasnya lagi. Serta Indonesia berada dalam jalur lalu lintas perdagangan. Sejak abad 500 sebelum Masehi, kegiatan perdagangan biasanya dilakukan melalui jalur darat. Sebelumnya tidak pernah digunakan jalur laut untuk menuju satu negara ke negara lain. Jalur tersebut dimulai dari Cina melalui Asia Selatan menuju ke Pakistan dan akhirnya ke Laut Tengah. Jalur tersebut terkenal dengan sebutannya sebagai jalur sutra atau sama dengan Silk Road. Dinamakan jalur sutra karena barang yang dibawa oleh para pedagang itu adalah kayu sutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Reta Nafisa Kaila Nugraha, nomor absen 3. Saya hari
mau membacakan pembebasan Gubeng Aceh. Serbuan Belanda di Tegala-Aru. Deru suara mesin kendaraan truk terdengar bergemuruh dari kejauhan. Kendaraan truk itu sangat banyak jumlahnya, beriring-iring melalui jalan yang panjang dan berbatu-batu. Iring-iringan kedengarannya itu tengah membawa sejumlah besar serdadu Belanda yang bersinak senjata lengkap. Belanda telah kembali lagi memasuki wilayah Indonesia yang telah merdeka. Belanda lalu melakukan agresi militer yang kedua dengan maksud untuk menjajah kembali bumi Indonesia yang subur dengan kekayaan alam yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang dari kasta Sudra dianggap sebagai orang-orang buangan. Dua teori Waisya. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu dibawa orang-orang dari kasta Waisya karena sebagian besar dari mereka adalah pedagang. Teori yang mengatakan bahwa agama Hindu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sohibul Hamidi, nomor absen 14 kelas 5A. Saya akan membaca tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Sebenarnya sebelum datangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, kebudayaan Indonesia sendiri sudah cukup maju. Sebagai perubahan memang terjadi setelah Hindu dan Buddha datang. Akan tetapi tidak semua kebudayaan yang masuk itu diterima dipraktikan. Semua kebudayaan itu diambil lalu disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu tanpa kehilangan unsur-unsur asli Indonesia. Hal ini disebabkan karena satu, masyarakat Indonesia sebelumnya sudah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup. Dua, lokal genius, artinya masyarakat Indonesia yang telah memiliki suatu kecakapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolahnya dengan kepribadian bangsa. Begitulah presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiswa Skamamila. Absen saya 17. Saya akan mempresentasikan zaman baru tua. Paleolitik adalah zaman bermula kira-kira 50-100 tahun yang lalu. Periode zaman ini adalah antara tahun 50 SM sampai 10 SM. Pada zaman ini manusia, baik itu manusia Jawa telah ada. Di Afrika, Eropa, dan Asia manusia Neanderthal telah hidup pada awal tahun 50 SM. Manakala pada tahun 20 SM, manusia sudah menguasai kebudayaan Afrika Utara dan Eropa. Pada zaman ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari kumpulan ke kumpulan makanan. Mereka berburu binatang, menangkap makanan, dan mengambil hasil hutan sebagai makanan. Mereka tidak bercocok tanam.
1936 berada di bawah misi UNF dan dipimpin oleh Kol INF Kodini. Kontingen Garuda Indonesia 6 diresmikan oleh Mahakam atau Pangkat Jenderal TNI. Pengabdian tugas pokok kontingen Garuda Indonesia sebagai PSI, Camping Kuat atau Pasukan Tentara Permedan. Komposisi kontingen tersebut berintikan Yonif 512 atau Brigit Kodam 512 atau Brawijaya dengan kekuatan 466 orang di bawah dipimpin Kolonel INF Sendiri sebagai komando taktis, petunjuk Mayor Gasoli Sudirman.